Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Masih semangat gak nih? Enggak. Ada. Sebelum memulai pelajaran sore ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Salwa bisa memimpin doa. Mari teman-teman sebelum pembelajaran kita berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Kita akan belajar teks narasi ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih teks narasi itu apa? Ya, teks narasi itu jenis teks yang berisi cerita atau kisah dan yang beri baik cerita fiksi ataupun non fiksi dengan penyampaian dengan gaya bahasa yang menarik. Nah, di dalam teks narasi sendiri ada beberapa struktur. Yang pertama, saya tulis dulu ya. Struktur teks narasi. Yang pertama, kita ada alur. Nah, alur. Kalian tahu unsur intrinsik gitu ya? Nah, maaf salah. Struktur teks narasi yang pertama ada orientasi. Nah, di orientasi itu mengenalkan pembaca supaya bisa mendapatkan gambaran tentang cerita fiksi tersebut. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini puncak dari permasalahan di cerita fiksi tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Di resolusi ini ada penyelesaian masalah dari konflik yang dihadapi para tokoh di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada reorientasi. Kalau di reorientasi ini tidak selalu ada di dalam cerita, tapi di orientasi ini dia menggambarkan bagaimana tokoh dalam cerita tersebut menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, di dalam teks narasi sendiri ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Jadi di dalam cerita tersebut temanya mengandung tema apa. Terus kemudian yang kedua ada latar. Latar itu ada 3, latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu sendiri ada 2, protagonis dan antagonis. Kalau protagonis, ada yang tahu tokoh protagonis itu tokoh seperti apa? Tokoh yang baik. Oke. Kalau tokoh antagonis, tokoh jahat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada alur. Alur juga ada 3, alur maju,
alur mundur dan alur campuran. Tapi biasanya di teks naratif ini banyak yang menggunakan alur maju. Selanjutnya ada sudut pandang. Jadi di dalam ketika menggambarkan cerita, menceritakan teks narasi itu, sudut pandang yang digunakan itu apa? Seperti biasanya sudut pandang orang pertama. Di sudut pandang orang pertama itu yang digunakan aku atau saya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks narasi. Di dalam teks narasi yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama di dalam teks narasi itu menggunakan kata kiasan atau metafora. Jadi untuk digunakan kiasan atau metafora itu untuk memperindah cerita. Jadi tidak monoton ceritanya seperti itu saja. Terus yang kedua, contoh metafora, ada yang tahu nggak? Belum. Oke. Saya kasih contoh satu. Misalnya, membandingkan sesuatu dengan hal lain yang lebih mudah dibayangkan. Contohnya seperti ini. Misalnya, wajahnya indah adalah mentari pagi yang selalu membawa hangat dalam setiap langkahku. Itu contoh metafora. Oke, yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif sesuai dengan kebutuhan narasi. Jadi kalau kata kerja transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek atau kata kerja aktif gitu. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi kata kerja intransitif itu seperti kata kerja tidak aktif ya, pasif. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata benda dan kata sifat, frasa atau klausa untuk mendukung deskripsi cerita. Jadi kata benda seperti hujan, manusia, terus hutan, terus kata sifat seperti suasananya hangat atau dingin. Terus kalau frasa dia seperti jalan berbatu licin, menapaki jalan berbatu licin. Kemudian kalau klausa dia seperti contoh klausa yang membuat orang semua terdiam, seperti kayak ucapan kakek tua itu yang membuat semua orang terdiam. Terus yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda atau urutan waktu. Kata penghubung urutan waktu itu ada yang tahu nggak apa aja? Ya, oke, seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, keesokan harinya. Kita langsung ke penugasan aja ya karena udah sore. Kita bagi kelompok, bagi 4 kelompok ya. Di belakang. Oke. Cara kerjanya, kalian perwakilan kelompok maju 1 untuk spin. Kira-kira kalian dapat sebelumnya baca dulu dengan sesama. Itu ada di lembar pertama dan kedua ada cerita tentang kancil dan buaya. Kira-kira nanti kalian setelah membaca, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari papan cerita ini. Saya kasih waktu 5 menit, cukup nggak untuk baca?
Oke, udah bacanya? Perwakilan kelompok maju satu buat spin angka. Nanti dapatnya apa? Ibu ambil tugasnya di sini. Ambil perintahnya di sini. Ayo perwakilan satu, setiap kelompok satu-satu. Ayo, disepin. Iya. Dapat di angka 3. Ambil angka 3 ya. Ambil sini, ambil sini. Oke. Dapat perintah apa itu? Bukan penggunaan kaidah kebahasaan dalam cerita kancil dan buaya. Oke. Duduk, silakan duduk kembali. Oke, perwakilan kelompok 1 silakan maju. Tadi dapat apa kelompok 1? Oke, dibaca di depan ya. Berikut adalah kaidah kebahasaan cerita kancil dan buaya. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang, yaitu ia, sang kancil, aku, kamu, kita, mereka. Yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu, yaitu pada zaman dahulu, suatu hari, tidak lama kemudian, sekarang, pada hari ini. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan tempat, yaitu di dalam hutan, di luar kawasan kediamannya, di sekitar kawasan tersebut, dan di tepi sungai. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsungnya yaitu, hai sahabatku sang buaya, apa kabar kamu pada hari ini? Kalimat tidak langsungnya, kancil berkata bahwa ia telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya. Yang kelima, menggunakan kata kerja transif dan intransitif. Yang pertama, intransitif, yaitu sang kancil berusaha mencari sungai. Yang kedua, intransitif, ia berehat sebentar. Yang keenam, menggunakan konjungsi temporal, yaitu setelah, lalu, kemudian, apabila, sambil. Yang terakhir, menggunakan kata sifat atau adjektiva, yaitu paling tertib, sangat sombong, sangat panas, sangat jernih, rendang, masak ranum. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Sania, silakan duduk kembali. Kita tepuk tangan, beri tepuk tangan ya Mbak. Karena kita sudah habis waktunya, kita selesaikan di sini aja ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri, Ibu ingin tanya sesuatu. Kita belajar apa hari ini? Oke. Di kaidah kebahasaan yang dibacakan oleh Mbak Sania tadi ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu ada apa saja? Setelah, lalu, kemudian, apabila, sambil. Oke, baik. Sebenarnya sudah bisa semua ya. Untuk materi selanjutnya ada sedikit penugasan tadi. Dibaca ulang kembali teks narasinya, dipelajari lebih lanjut biar lebih paham lagi. Oke? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan ya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.